Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas pasal Kejadian 26 dari Alkitab kita. Sebelum kita membahas Kejadian 26 ini, saya ingin sedikit flashback di episode kemarin di Kejadian 25, di mana ketika itu diceritakan bahwa Ribka mengalami kemandulan sama seperti mertuanya, yakni Sarah. Yang terjadi kemudian adalah bahwa Ishak berdoa kepada Tuhan mengenai kejadian itu. Dan Tuhan kemudian memberikan berkat kepada Ribka sehingga dia hamil. Yang menarik adalah kita tahu kejadian tersebut Ishak berdoa kepada Tuhan. Kita tahu ada istilah ora et labora, yaitu kita berdoa sembari bekerja. Apa yang dilakukan oleh Ishak maupun Ribka di dalam usahanya untuk bisa mendapatkan anak, ternyata tidak ditulis apapun di Kejadian 25 ini. Hanya diceritakan bahwa Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Tidak ada yang lain. Sementara kerja apakah yang dilakukan oleh Ishak maupun Ribka? Apakah mereka berdua ini mengkonsumsi produk-produk herbal, pengobatan agar kandungannya menjadi subur? Tidak dijelaskan apapun di sini. Hanya yang dilakukan ialah berdoa. Dan itu terjadi. Jadi, jika dibandingkan, dikomparasi dengan apa yang kita tahu dan diberitahu bahwa ora et labora, bahwa kamu berdoa sembari bekerja, berusaha, ternyata tidak terjadi di kejadian Ishak dan Ribka. Mereka hanya berdoa dan kemudian terjadilah apa yang mereka harapkan tersebut. Inilah hal yang terkadang menjadikan kontradiksi. Dan Anda pun bisa membandingkan itu dan mengatakan, memberikan informasi kepada gembala gereja Anda mengenai hal tersebut. Tanpa bekerja, tanpa usaha, dan ternyata terjadi. Inilah yang namanya mukjizat. Berbeda jika kita berusaha dan kita berdoa. Mana yang akan terjadi? Apakah itu usahamu sendiri ataukah itu berkat Tuhan? Itu yang harus diuji untuk saat ini, di mana kehidupan saat sekarang ini kita lebih mengandalkan kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan yang sudah kita capai, sehingga kita sering melupakan kuasa Tuhan. Ada baiknya jika kita melakukan seperti yang dilakukan Ishak dan Ribka ini. Jadi ketika seorang PP mengatakan bahwa kita harus melakukan usaha juga untuk mendukung doa kita, nah itu Anda harus bandingkan dengan cerita di Kejadian 25 ini. Di Kejadian 26 ini keseluruhannya terdiri dari 35 ayat. Saya akan membacakan bagi Anda semuanya, sembari Anda menyiapkan terlebih dahulu Alkitab Anda, sehingga kita bisa membahasnya ayat per ayat. Oleh LAI diberi subjudul Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit,
Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau berbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pakilah ia dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama-nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu, kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai.
bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Itulah keseluruhan 35 ayat dari Kejadian 26. Apa yang menarik dari Kejadian 26 ini? Jika kita telah membaca di kejadian-kejadian terdahulu, Kejadian 26 ini mirip dengan yang dialami oleh Abraham di Kejadian 20. Pada waktu itu Abraham juga mengalami kelaparan dan kemudian dia mengungsi dan dia menetap pada waktu itu sampai ke Mesir dan kemudian juga bertemu dengan Abimelekh. Di Kejadian 26 ini, Ishak juga mengalami kelaparan di negerinya ini. Menariknya adalah ketika Ishak mengalami kelaparan ini, di manakah Abraham? Jika kita runutkan, Kejadian 26 ini ditulis dan diletakkan setelah Kejadian 25. Di Kejadian 25 kita tahu, di situ Ishak memperoleh anak. Setelah dia berdoa selama 20 tahun, dia mendapatkan Esau dan Yakub, kedua anak itu. Dan sekarang di Kejadian 26, tahu-tahu ada kejadian kelaparan. Apakah kejadian kelaparan ini terjadi setelah Ishak dan Ribka memperoleh anak, ataukah sebelumnya? Seperti biasa, selalu tidak ada waktu yang jelas tentang kejadian tersebut. Penulis kitab Kejadian tidak pernah memberikan timing untuk cerita-ceritanya. Jadi waktunya selalu ngambang. Ini kita bisa memberikan asumsi masing-masing. Jika memang ini terjadi setelah Esau dan Yakub lahir, maka harusnya Esau dan Yakub pun muncul di dalam cerita ini. Namun karena di sini tidak ada, maka kemungkinannya adalah bahwa setelah Ishak menikah dengan Ribka, terjadilah kelaparan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, di manakah Abraham? Inilah suatu cerita yang memang bisa membuat kita ketawa, tapi juga membuat kita menjadi jengkel karena ceritanya amburadul. Mari kita mulai mengamati dari ayat yang pertama ini. Ketika terjadi kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Sungguh menarik jika Ishak lantas pergi ke Gerar menemui Abimelekh. Bagaimana Ishak bisa tahu bahwa dia harus pergi ke Gerar dan menemui Abimelekh, raja orang Filistin? Siapakah yang memberitahu dia dalam hal ini? Apakah bapaknya Abraham? Lantas, jika Abraham yang memberitahu, mengapa Abraham sendiri tidak ikut serta? Nah, ini anehnya di sini. Inilah satu cerita yang buat saya sebetulnya amburadul. Tidak karuan juntrungannya, tapi kita dipaksa untuk menerima cerita semacam ini.
Ya kita ikuti aja dulu cerita ini bagaimana. Di ayat kedua, ini Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Kata Tuhan menampakkan diri, ini wujudnya bagaimana? Ini juga tidak pernah jelas. Dalam mimpi, dalam penampakan sebagai apa? Kita tahu Abraham pernah bertemu dengan Tuhan. Bahkan tawar-menawar ketika menyelamatkan Lot, Abraham melakukan tawar-menawar dari 50 orang hingga 10 orang. Itu dia bertemu langsung, bertatap muka dengan yang namanya Tuhan. Apakah di sini Tuhan menampakkan diri kepada Ishak juga sama seperti ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Ini juga tidak jelas. Oh no! Kita bisa memberikan asumsi masing-masing menurut selera kita sendiri. Di sini Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Lihat, kalimat di ayat kedua dan ketiga pun ini rancu. Kita lihat Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Akan kukatakan, berarti belum dikatakan. Tapi di ayat ketiga, tahu-tahu Tuhan ngomong, tinggallah di negeri ini. Lah, katanya tadi mau mengatakan, sekarang disuruh tinggal. Malah enggak, sesuatu hal yang nampak di sini, sesuatu yang melukiskan bahwa Tuhan itu sosok yang on. Tadi ngomong akan kukatakan, tahu-tahu sekarang nyambung dengan kalimat berikutnya, tinggallah di negeri ini. Jelas ya, nggak nyambung antara kedua hal ini. Antara ayat kedua dan ayat ketiga ini tidak nyambung. Tetapi sebagai jemaat yang sempolan, Anda pastinya tidak akan mengecewakan PP Anda. Mereka bicara apapun, Anda akan manggut-manggut, Anda setuju. Padahal jelas kedua ayat ini tidak nyambung. Kita lanjutkan di ayat ketiga ini. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Di ayat keempat, Tuhan masih berkata, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kita tahu bahwa di manakah Ishak berdiam saat itu? Dia ada di Gerar, di tanah Filistin, Raja Filistin, Abimelekh ini. Dan Tuhan menjanjikan akan memberikan negeri ini kepada Ishak. Akan membuat keturunannya seperti bintang di langit. Kita tahu anaknya berapa? Ishak, 2 orang. Dan itu pun didapatkannya 20 tahun setelah dia berdoa. Tahu ya, begitu kontradiksinya ayat ini. Jika memang Ishak sudah mendapatkan anak, Tuhan tidak akan mengatakan hal ini. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Lah, anaknya cuma 2. Tetapi jika Esau dan Yakub belum lahir, harusnya Ishak sudah percaya dan tidak perlu berdoa memohon kepada Tuhan bahwa Ribka mandul untuk minta anak karena Tuhan sudah menjanjikan ini. Jelas ya, antara ayat ke-25 dan ke-26 ini berantakan susunannya. Di ayat ke-6, tinggallah Ishak di Gerar.
Dan dilanjut di ayat ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia. Si Ishak berkata, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena Ishak berpikir, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Inilah sesuatu yang menggelikan, karena cerita ini sama persis yang dilakukan oleh bapaknya, si Abraham kala itu. Bukankah sama seperti yang dilakukan Abraham kala itu? Dia takut kalau ada yang suka kepada Sarah. Jadi dia menutupi hal tersebut. Mengatakan sebagai saudara. Walaupun Abraham sendiri tidak berbohong. Memang Sarah itu saudara tiri. Satu bapak, beda ibu. Tetapi berbeda dengan Ishak. Karena Ribka ini bukan saudara dia. Tetapi jika saudara di sini diartikan sebagai kerabat jauh, betul. Kalau kita lihat susunan generasinya, Ribka ini adalah keponakan dari Ishak. Karena Ishak ini generasi seangkatan dengan bapaknya Ribka, yaitu Betuel. Karena kita tahu bapaknya Betuel, Nahor, itu saudaranya Abraham, bapaknya Ishak. Jadi ini selisih satu generasi antara Ishak dengan Ribka. Jadi kalau ngomong ini saudaraku, sebetulnya tidak pas sebagai saudara kandung. Dengan pengertian itu jelas Ishak berbohong. Tetapi jika dia mengatakan saudara sebagai kerabat, ya memang Ishak tidak berbohong karena Ribka ini adalah keponakan dia. Uniknya adalah mengapa kejadian ini sama seperti kejadian Abraham bapaknya. Apakah penulisan ini ngawur atau kesalahan bercerita, di mana harusnya cerita itu ada di Abraham saja, tetapi dicomotkan juga ke Ishak? Atau justru yang mengalami ini adalah Ishak dan bukannya Abraham? Kita lanjutkan. Di ayat ke-8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. Nah ini terjadi setelah beberapa lama ia ada di sana. Tidak tahu entah sudah berapa tahun ini. Dan herannya lagi, ini Abimelek usianya berapa? Apakah Abimelek ini nama atau sebutan? Kalau kita lihat di sini, ini adalah nama. Karena dia disebut raja orang Filistin. Berarti Abimelek ini nama. Herannya adalah berapakah usia Abimelek ini? Jika kita bandingkan dengan kejadian Abraham dan Sarah waktu itu, Abimelek sempat menikah dengan Sarah. Oh no! Sementara kala itu, usia Abraham sendiri sudah di atas 75 tahun, kemungkinan sudah 80 tahun. Sarah sendiri pasti sudah 70 tahun, sebagaimana yang saya ulas di episode terdahulu. Sarah adalah nenek-nenek cantik yang masih bahenol. Jadi sehingga Abimelek terpesona. Tetapi tidak mungkin Abimelek berusia 40 tahun dan juga dengan nenek-nenek. Kemungkinan besar usia Abimelek sama seperti usia Sarah, 70 tahun. Atau mungkin seumuran dengan Abraham, 80 tahunan. Selang berapa lama Abimelek ini kemudian terjadi peristiwa dengan Ishak? Berarti di sini usia Abimelek sudah lebih dari 100 tahun. 120 tahun karena Ribka dan Ishak ketika menikah, Ishak berusia 40 tahun. Berarti jika 80 ditambah 40 tahun, berarti usia Abimelek 120 tahun. Ketika peristiwa ini terjadi. Sudah sepuh, sudah tua. Dan ketika melihat ini, apa yang terjadi? Abimelek berkata di ayat 9, sesungguhnya dia istrimu, masakan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia.
Ini adalah pengulangan yang terjadi seperti yang terjadi pada Abraham, bapaknya si Ishak ini. Kemudian di ayat ke-10 ini Abimelekh mengatakan, mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Kalau demikian ini, engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ya jelas, Abimelekh jika kita mengkaitkan dengan cerita Abraham dahulu, Abimelekh pun hampir mati. Karena Tuhan menemui dia dan menegur dia ketika dia menikah dengan Sarah. Sekarang peristiwa itu terulang dengan Ishak. Makanya Abimelekh menjadi sangat syok. Ya kan? Dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Dia teringat oleh peristiwa terdahulu. Apakah Abimelekh ini tahu bahwa Ishak ini anak Abraham? Nampaknya tidak tahu ini. Kalau kejadian ini, dia tahu bahwa Ishak adalah anak Abraham, pastinya akan berbeda. Mengapa? Karena terjadi perjanjian antara Abimelekh dengan Abraham. Bahwa Abimelekh pun akan melindungi keturunan dari Abraham. Karena Abraham pun sudah melakukan sumpah-sumpahan dengan Abimelekh waktu itu. Kalau Anda baca di Kejadian 20. Kemudian di ayat ke-11, Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pasti ia dihukum mati. Wow, ini berarti Ishak mendapatkan hak istimewa, privilege yang luar biasa sebagai warga negara di Gerar yang dihormati oleh seluruh bangsa itu. Kemudian di ayat selanjutnya, ini Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini hasil apa? Coba Anda bayangkan. Dalam tahun itu dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini nalar kita jika kita berasumsi, oke lah, Ishak ini menanam gandum. Saya tidak tahu dalam 1 tahun ini gandum bisa dipanen berapa kali. Kalaupun dia menanam 100 kali lipat dari benih yang ditabur, ya pastilah Anda dengan benih padi pun Anda pasti menghasilkan lebih dari 100 kali lipat. Tetapi jika Ishak ini beternak, apakah bisa menghasilkan 100 kali lipat? Bisa, kalau dia berdagang tentunya. Dari hasil penjualannya dia bisa meningkatkan hasil dari ternaknya tersebut dengan jual beli tentunya. Di ayat ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini orang itu adalah Ishak ini. Dia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, kalau saya pribadi berasumsi bahwa Ishak ini berdagang. Tidak cuma hanya sebagai seorang petani atau peternak. Ini pasti dia berdagang. Sehingga dia jual beli, memiliki begitu banyak anak buah. Dan menjadi orang yang sangat kaya. Dan orang-orang Filistin itu menjadi cemburu kepadanya. Di ayat berikutnya, di ayat ke-15, segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Berarti dahulu Abraham ketika membuat sumur, itu sumur-sumurnya sudah ditutup semua oleh orang-orang Filistin ini. Jadi sudah tidak ada sumur lagi. Di ayat berikutnya, Abimelekh berkata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ini bayangkan, rajanya sendiri sampai kalah dengan Ishak. Ini betapa besar kekayaan Ishak ini. Ya, Anda bisa berimajinasi lah. Atau mungkin cerita ini terlalu berlebihan. Lebay, kata anak zaman sekarang.
Di ayat ke-17, jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkenalah ia di lembah Gerar, dan ia menatap di situ. Dan kemudian ini Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya, yang sudah ditutup. Nah, ketika hamba-hamba Ishak menggali, mereka mendapati mata air yang berbual-bual. Nah, karena begitu banyak air di sumur itu yang digali oleh hamba-hamba Ishak ini, terjadilah pertengkaran. Ini di ayat ke-20. Bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Oh no! Nah, kemudian Ishak menamai sumur itu Esek. Tetapi baiknya dari Ishak ini adalah di ayat ke-21, kemudian mereka menggali sumur lain. Berarti yang sumur Esek ini sudah ditinggalkan bagi gembala-gembala Gerar. Dan dia sendiri bersama gembala hamba-hambanya itu menggali sumur yang lain. Dan dinamai Sitna. Di sini mereka bertengkar juga tentang itu. Jadi sumur kedua ini pun terjadi pertengkaran. Ribut lagi, pindah lagi. Di ayat 22 ini, Ishak pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Makanya sumur ini dinamai Rehobot. Dan Ishak ini berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Di ayat ke-23 diceritakan, dari situ ia pergi ke Beersheba. Nah, ini dari lembah Gerar dia balik ke Beersheba. Padahal tadinya dia di mana? Bukankah dia juga di Beersheba itu? Baliklah dia. Di ayat berikutnya Tuhan kembali menampakkan diri. Nah, ini Tuhan pun berjanji lagi, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Inilah yang kadangkala membuat saya menjadi bertanya-tanya. Ini Tuhan kok begitu repotnya ya mengurusi tadinya Abraham, ditemui berkali-kali, sekarang Tuhan pun menemui Ishak untuk menjanjikan akan memberkati Ishak. Lantas jika sudah ditemui begini, apa perlunya Ishak harus berdoa lagi? Bukankah Tuhan sudah begitu repotnya mengurusi dia? Nalar kan? Cerita model apa ini? Jika Anda sendiri ditemui Tuhan, apa yang terjadi pada Anda? Nalarnya kan begitu. Tuhan memberi janji pada Anda. Saya akan membuat kamu menjadi kaya, diberkati, memiliki ini. Kemudian beberapa waktu kemudian Tuhan mendatangi Anda lagi dan menjanjikan, aku akan memberikan kamu ini. Nah, kalau Tuhan menemui Anda berkali-kali, tetapi Anda tidak menerima apapun yang dikatakan Tuhan, lantas bukankah di dalam otak Anda akan berpikir, ini Tuhan atau siapa ya? Nalar ya, inilah cerita yang kadang-kadang membuat saya itu ketawa. Ini Tuhan begitu repotnya, bukan main. Tuhan di dalam cerita ini nampak begitu konyol sekali. Kalau istilah zaman sekarang, Tuhan ini omong doang. Anda ditemui dan diberi janji, tidak terwujud. Kemudian datang lagi dan memberikan janji yang sama dan belum terwujud. Ya omong doang kan? Lantas ketika dia menemui lagi Anda, bukankah Anda akan segera menjawab, udahlah, nggak usah banyak ngomong. Tunjukin aja udah. Sesuatu hal yang sangat menggelikan. Dan inilah sosok Tuhan yang ditampilkan di dalam cerita di kitab Kejadian ini. Di ayat ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Siapakah nama Tuhan? Tidak ada lagi. Sebagaimana yang
ditulis di kejadian terdahulu ketika Abraham pun mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Siapakah nama Tuhan? Ora nono, tidak ada. Song. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Di ayat ke-26, datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol, kepala pasukannya. Sama terulang persis seperti yang terjadi dengan Abraham, bapaknya. Oh no! Di ayat ke-27, kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Kemudian jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Persis sama yang terjadi dengan Abraham. Ini hanya pengulangan cerita. Dan ini satu kejanggalan buat saya. Apa yang terjadi dengan Abraham, terjadi dengan Ishak. Oke lah, kalau itu sifat mungkin. Like father, like son. Itu ada istilah semacam itu. Bapaknya kayak begitu, anaknya juga kayak begitu. Yaitu istilah sifat bapak nurun kepada anak. Tetapi kejadian bapak belum tentu terjadi dengan anak. Tetapi di sini kita diperlihatkan, dipertontonkan satu kejadian yang sama persis antara bapak dengan anak. Tingkah lakunya kejadiannya sama. Jika bapaknya pun berbohong kepada Abimelekh, begitu juga si Ishak berbohong kepada Abimelekh. Oh no! Apakah ini benar ataukah ini kekonyolan di dalam penulisan? Kita harus menelaah. Jika saya pribadi, saya mengatakan cerita ini nampaknya ngawur. Salah satu. Entah yang Abraham, entah yang Ishak. Perikop mana yang harusnya kita hilangkan? Nampaknya saya lebih setuju perikop ini yang dihilangkan. Karena ini nampak sekali kekonyolan terhadap sosok yang disebut Tuhan. Tuhan menjadi begitu nyinyir, begitu bawel, tetapi tidak ada apa-apanya. Hampir mirip yang terjadi dengan bapaknya, Abraham. Tuhan berkali-kali bermanifestasi yang disebut berteofani, menampakkan diri, akan memberkatimu menjadi bapak banyak bangsa, anak-anakmu menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Tapi apa yang terjadi? Begitu lamanya Abraham menantikan kelahiran anaknya. Dari 75 tahun sampai 100 tahun. 25 tahun Tuhan muncul terus, tapi cuma ngomong. Kerjanya lelet. Tuhan kerjanya nggak bisa cepat. Bukankah ini satu guyonan yang luar biasa? Menunjukkan sosok Tuhan yang kerjanya lelet. Kalau anak Anda lelet kerjanya, malas-malesan, dan tidak cekatan, berarti dia mencontoh Tuhanmu. Karena Tuhanmu kerjanya lelet, tidak bisa cepat. Dan ini pun dibantah oleh PP. Tuhan melakukan tepat pada waktunya. Nah, kalau sudah begitu, ya Anda harus menerima. Kalau anakmu lelet, saudaramu lelet, suamimu kerjanya juga lelet, ya mereka bekerja tepat pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktumu.
terima dengan kesabaran. Kita lanjut di ayat ke-32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Isa memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Nah, ini berarti yang sambungan di ayat ke-25. Kalimat terakhirnya berbunyi, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dan dilanjutkan di ayat ke-32. Bayangkan begitu melompat jauhnya penjabaran dari ayat ke-25 ke 32. Melewati 7 ayat. Jadi jelas memang bahwa penulisan kitab Kejadian ini ada di papirus. Jadi bentuknya tidak seperti yang kita baca sekarang ini begitu urut, jelas. Tapi ini potongan-potongan dan memang kemudian dirangkaikan menjadi satu. Dan ini kemungkinan yang merangkai ini nggak karuan. Karena mungkin juga bahasanya sudah tidak karuan. Jadi makanya yang merangkai pun menjadi bingung. Ini ayatnya berlompat-lompatan. Jadi saya mencoba untuk menyinkronkan ini sehingga kita dapat membacanya dengan enak. Makanya kan aneh ketika Ishak kemudian bersumpah-sumpahan dengan Abimelekh, tahu-tahu pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak. Nah, ini juntrungannya kemana? Ternyata ini sambungan dari ayat yang ke-25. Mereka menggali sumur dan ini memberitahukan Ishak tentang sumur yang telah digali mereka. Kami telah mendapat air. Lalu di ayat 33, dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Kalau tadinya Abraham menamai gurunya itu Beersheba, ini adalah kotanya Beersheba. Jadi ini dekat dengan gurun juga atau memang berdampingan antara kota ini dengan padang gurun Beersheba itu? Ya entahlah. Karena ini terjadinya pada zaman lampau. Ini sudah beribu-ribu tahun yang lampau. Di ayat ke-34, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Nah, kita ngomongin Ishak yang masih di Beersheba, gali sumur, habis sumpah-sumpahan, tahu-tahu ini muncul Esau umur 40. Nah, pada waktu kemarin itu, Esau umur berapa ketika datang dari ladang? Nah, ini tahu-tahu Esau udah nongol, berumur 40 tahun. Apakah ketika mereka ngungsi ini, Esau juga ikut? Tidak jelas. Tapi di ayat 34, Esau telah berumur 40 tahun, kemudian kawin. Mengambil Yudit dan mengambil Basmat. Langsung kawin dengan 2 orang. Ini keturunan Het semua. Menjadi istrinya. Di ayat terakhir, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ada apa gerangan? Tidak tahu juga. Kita harus membaca di kejadian selanjutnya. Di sini kita melihat bahwa Esau mengambil keturunan orang Het. Orang Het ini adalah yang memberikan Gua Makpela kepada kakeknya Abraham sebagai makam bagi neneknya yaitu Sarah. Dan ini Esau terpikat hatinya dengan orang-orang Het. Padahal Abraham sendiri nampaknya juga akur-akur aja dengan orang Het. Tetapi Ribka dan Ishak justru merasa pedih hati karena kedua orang ini yang namanya Yudit dan Basmat. Oh no! Ini nampaknya
kisah keluarga dari Abraham, Ishak, Esau, ini adalah keluarga yang sama sekali tidak bahagia dan tidak bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita semua. Ini perlu Anda ingat-ingat. Ketika ada PP yang menonjolkan kekeluargaan sebagai tokoh pilihan, Abraham, Ishak, ini jelas bukan keluarga yang menyenangkan. Anda bisa meneliti lagi cerita-cerita ini melalui video yang sudah saya buat di episode-episode terdahulu. Satu persatu kita sudah kupas dan Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kisah kejadian ini. Lantas, apabila kita menghilangkan kisah dari kitab Kejadian pasal 26 ini, apakah itu berdampak negatif atau positif? Saya jawab bahwa tidak berdampak, baik negatif maupun positif. Mengapa demikian? Karena jemaat kita tidak pernah mengingat-ingat mengenai cerita ini. Bahkan sebagian besar, 99,99% tidak tahu adanya kisah semacam ini. Jadi, tidak akan berdampak apa-apa jika Kejadian 26 ini pun dihilangkan. Namun yang jelas di sini menunjukkan bahwa sosok Tuhan yang disebut-sebut di sini begitu luar biasa nyinyirnya, namun kerjanya tidak ada. Ini justru sangat-sangat melukai apa yang saya mengerti selama ini sebagai sosok Tuhan. Khalik langit dan bumi yang begitu luar biasa, tetapi diceritakan secara konyol di dalam kitab Kejadian ini. Jika kita melanjutkan di pasal-pasal berikutnya, kita akan disuguhi lagi sebagai cerita-cerita konyol berikutnya yang bersambung terus-menerus. Ada PP yang mengatakan dan mengklaim, inilah kejujuran dari Alkitab. Dia menceritakan kebaikan dan juga keburukan dari tokoh-tokoh di dalamnya. Betul, ini diceritakan apa adanya. Namun sungguh sangat mengecewakan jika tokoh superior yang luar biasa, yaitu Tuhan itu sendiri, begitu sembrono, digambarkan begitu nyinyir dan begitu lelet kerjanya. Ini sungguh sangat-sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan yang saya pribadi alami. Sosok Tuhan tidak demikian menurut saya. Ya, ini mungkin berbeda dengan apa yang diasumsi Anda. Di dalam pemikiran Anda dan di dalam kehidupan Anda berjalan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya telah menjabarkan kitab Kejadian pasal 26 ini, ayat demi ayat, hingga ayat terakhir ke-35 ini. Besar harapan saya bahwa segala penjabaran ini bukan untuk mendiskreditkan akan khotbah-khotbah dari PP, para pendeta, para pengkhotbah. Namun, sebaliknya saya berharap penalaran Anda akan menjadi semakin tajam dan semakin peka akan segala khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para PP Anda itu. Ujilah terus-menerus apa yang dikatakan, dikhotbahkan oleh mereka itu. Dasar acuannya pasti adalah Alkitab itu sendiri. Bedanya adalah saya menjabarkan pasal demi pasal, sementara PP selalu menggunakan comot demi comot. Sekian dulu episode kita kali ini, dan kita lanjutkan di episode-episode mendatang. Besar harapan saya Anda berkenan memberikan komentar sehingga channel ini menjadi semakin semarak dan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel ini. Shalom.